Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, hadirin rahimakumullah. Memasuki abad ke-21 ini, nampaknya Ibu Pertiwi kita sedang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dan ini semua disebabkan karena wabah corona yang mendunia. Corona telah memporak-porandakan segala aspek kehidupan, baik dari sektor pendidikan, ekonomi, bahkan urusan ibadah pun terkena dampak yang sangat luar biasa. Belum lagi negara kita dilanda berbagai bencana alam, ada gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Situasi ini sangat memprihatinkan, dan inilah tantangan kita sebagai anak bangsa, khususnya kaum perempuan. Bagaimana kaum perempuan bisa membawa gerakan perdamaian di tengah polemik yang sangat memprihatinkan ini. Berbicara masalah perempuan, dari masa ke masa memang mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Apalagi di era digital seperti ini. Sosok perempuan tidak bisa ditinggalkan dari segala sektor kehidupan, baik pendidikan, kemasyarakatan, sosial, politik. Peran perempuan sangat penting demi damainya keadaan di negara kita. Pada zaman jahiliyah dan juga pada zaman Bani Israel, perempuan diibaratkan sebagai pembawa bencana, bahkan sarang atau ladang fitnah. Tapi sejak zaman Rasulullah, sejak zaman datangnya Islam, peran perempuan di kancah dakwah sebagai pembawa perdamaian sangat besar. Bagaimana ibunda kita, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha untuk kalangan ibu-ibu, dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha untuk kalangan remajanya. Mereka berjalan seiringan, bergandengan tangan bersama Rasulullah sang tauladan kita mengeluarkan umatnya dari rezim kegelapan menuju zaman yang bercahaya terang benderang dengan damainya agama Islam. Perjuangan perempuan sebagai juru damai berlanjut hingga terekam dalam sejarah kita, bangsa negara Indonesia, dengan sosok yang sangat fenomenal, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dan kita bangga hadirin, di era sekarang ada tokoh perempuan yang bisa memimpin daerahnya dengan sangat baik, yaitu ibunda kita, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sahabat Diva dimanapun berada, memang berbicara perempuan di masa Islam, Islam memposisikan perempuan dengan tempat yang sepantasnya. Bahkan Rasulullah sendiri, sang tauladan kita, bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kama qalan Nabi, ad-dunya mata'u wa khairud dunya al-mar'atu sholihah. Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa dunia ini bagaikan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus sholihah, seorang wanita yang sholihah. Hal ini dipertegas juga dalam ajaran normatif Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, yang di dalamnya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara. Laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengenal. Dan yang mulia di sisi Allah bukan dilihat dari jenis kelaminnya, akan tetapi dari ketingkatan keimanan dan ketakwaannya. Hadirin rahimahullah, di era sekarang lebih tempatnya memposisikan seorang perempuan sebagai garwa. Kembali mencontoh kehidupan rumah tangga sang tauladan kita Rasulullah dan juga ibunda kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Di saat Rasul menerima wahyu pertama kalinya, bagaimana Rasul kita sangat gelisah, sangat galau, dikarenakan beliau bimbang, apakah ini benar-benar wahyu. Tapi ibunda kita berhasil merangkul dengan damai, berhasil memberikan kasih sayangnya, sehingga Rasul kita menjadi damai, Rasul kita menjadi tenang, sehingga Rasul bisa berpikir jernih bahwa ini benar-benar wahyu dari Tuhannya. Inilah salah satu peran perempuan sebagai pembawa damai yang berasal dari rumah tangganya untuk menciptakan keamanan, kedamaian di dalam rumah tangganya. Berikutnya, seorang perempuan ketika sudah melahirkan anak-anaknya, beliau diposisikan sebagai
madrasatul ula untuk anak-anaknya. Dan seorang perempuan juga sebagai seorang pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sahabat Diva dimanapun berada, maka dari itu peran perempuan sebagai pembawa perdamaian berakar rumput dari rumah tangga yang damai. Karena rumah tangga itulah struktur terkecil dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Suami bisa memposisikan istrinya setara, sehingga mereka sama-sama saling bergerak, sehingga mereka sama-sama jadi kader penggerak perdamaian. Bahkan di dalam kehidupan berumah tangga, berlingkungan, berbangsa dan bernegara, guru-guru kita mencontohkan dengan syair yang sudah biasa kita dengarkan. Salah satun laisa laha nihayatun al-amnu wal kifayatu wasihatu. Dalam rumah tangga, lingkungan, bahkan negara pun, kita tidak bisa meninggalkan 3 unsur kehidupan. Apa itu? 1, unsur aman, keadaan yang aman, damai. Yang kedua, tercukuplah sandang pangannya. Dimulai dari keluarga, pastinya tercukuplah keadaan sandang pangannya minimal 4 sehat, 5 sempurna, dan pastinya dengan dasar halal. Yang ketiga, sehat lahir dan batinnya. Ketiga unsur ini tidak bisa ditinggalkan kita sebagai penggerak perdamaian. Sahabat Diva dimanapun berada, kesimpulan dari semua ini, perempuan sebagai penggerak pembawa damai. Dimulai bagaimana seorang perempuan tersebut bisa membawa kedamaian di dalam rumah tangganya. Dan secara otomatis akan terpancar ke lingkungannya. Perempuan ini akan menjadi agen perubahan perdamaian. Dan dari lingkungan inilah yang nanti akan berujung untuk negara dan bangsanya menjadi negara yang damai. Ini yang harus kita pertahankan sebagai warisan anak cucu kita. Wa anfu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.